Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Novita Suroyo, NIM H9221846. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian sertifikasi nilai IPK dan pemahaman pembelajaran online pada mahasiswa di Indonesia dengan nama dosen saya yaitu Bu Hani Kaulasari. Saya melakukan presentasi ini untuk memenuhi tugas UAS Teknik Sampling. Yang pertama yaitu, saya mengambil topik ini dikarenakan COVID-19 saat ini telah menjajah negara Indonesia, di mana penyebaran penyakit tersebut sangat cepat. Dampak dari COVID sendiri banyak dirasakan oleh dunia pendidikan juga, di mana kita masih diharuskan pemerintah untuk kuliah ataupun belajar dari rumah. Salah satu alternatif akan pembelajaran tetap berjalan yaitu dengan pembelajaran dalam jaringan atau online, daring. Pembelajaran online merupakan suatu kegiatan belajar yang membutuhkan jaringan internet dengan konektivitas, aksesibilitas, dan fleksibilitas, serta kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Selain itu, seorang pendidik dapat melakukan tatap muka bersama peserta didik melalui aplikasi yang dapat diakses dengan jaringan internet seperti Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Namun, beberapa kendala yang ada dalam pembelajaran daring membuat para peserta didik kurang berminat terhadap pembelajaran daring tersebut. Hal tersebut juga dirasakan oleh mahasiswa. Mereka seringkali merasa kesusahan saat memahami mata kuliah dikarenakan akses yang tidak bebas dan terkadang metode yang kurang menarik saat pembelajaran online sedang berlangsung. Sehingga hal tersebut dapat berdampak pada nilai IPK mereka. Pada penelitian ini bertujuan untuk memisahkan populasi ke dalam 2 atau lebih tingkatan dan kemudian mengambil sampel dari masing-masing tingkatan atau stratum pemahaman saat pembelajaran online yang bisa berdampak pada nilai IPK saat pandemi COVID-19 ini. Sumber data yang saya ambil yaitu saya melakukan penelitian langsung dengan membuat kuesioner mengenai nilai IPK dan pemahaman mahasiswa di Indonesia saat pembelajaran online. Penelitian ini saya lakukan pada tanggal 15 dan 28 Juni 2021. Cara saya melakukan penelitian ini yaitu saya menyebarkan kuesioner yang telah saya buat ke sosmed saya, seperti ke status WA, status IG, di Line, dan di Facebook. Kemudian untuk pembahasannya, yang pertama mapping. Gambaran umum sampling yaitu seperti ini. Pengambilan sampling atau sampling ini maksudnya dia survei, kemudian didapatkan populasi. Setelah itu kita mengambil sampel dari populasi tersebut, kita melihat kondisi sampelnya, kemudian kita bisa melakukan estimasi apa yang akan dilakukan. Untuk gambaran sampling metode stratifikasinya yaitu kita bahas dulu pengertian sampling stratifikasi, yaitu sampling yang memisahkan populasi ke dalam 2 atau lebih tingkatan sebelum peneliti melakukan pengambilan sampling. Peneliti sering menggunakan prinsip-prinsip stratifikasi dan biasanya peneliti menyisihkan unit dalam populasi yang paling besar atau paling banyak untuk diperiksa lengkap dan kemudian memilih sampel dari sisanya. Dan ini adalah mapping dari studi kasus yang saya teliti mengenai pemahaman saat daring. Jadi ada 3 stratum, yang pertama yaitu biasa saja, yang kedua yaitu setuju, dan yang ketiga yaitu tidak setuju. Kemudian untuk populasi 1, N1-nya didapatkan populasi data sebanyak 79, N keduanya didapatkan populasi data sebanyak 14, dan yang N3-nya didapatkan populasi data sebanyak 40. Untuk sampel, yaitu N-nya didapatkan 78 dari 79 populasi, didapatkan sampel 14 dari 14 populasi, dan yang ke N3-nya didapatkan 40 dari 40 populasi. Setelah itu kita pindah ke perhitungannya. Kita pindah ke Excel. Nah, ini adalah perhitungan dan data
dari para mahasiswa yang telah mengisi kuesioner saya. Ada data atau ada para mahasiswanya sebanyak 133 mahasiswa yang telah mengisi dari berbagai universitas di Indonesia. Mereka mengisi nilai IPK mereka dan pemahaman pembelajaran online yang sedang berlangsung saat pandemi ini. Bisa dilihat didapatkan 3 stratum, yaitu N1 biasa saja dengan banyak populasinya 79, N2-nya didapatkan 7 dengan banyak mahasiswanya 14 yang mengisi, dan yang N3-nya tidak setuju sebanyak 40 mahasiswa. Setelah itu, kita mencari nilai varians dari masing-masing stratumnya, N1, N2, N3-nya, dan proporsi dari N1, N2, N3-nya. Kita kembali ke PDF-nya. Ini. Nah, setelah itu didapatkan stratum sebanyak 3 tadi. Selanjutnya mencari nilai A1 atau proporsi menggunakan rumus ini. N, NI per N. Atau NI ini maksudnya yaitu populasi setiap stratumnya, dan N yang ini yaitu populasi kuesioner tadi, populasi utama. Didapatkan A1 itu proporsinya 0,59, N2 didapatkan proporsi 0,11, dan N3-nya didapatkan proporsi 0,30. Selanjutnya, di mana N1 adalah jumlah sampel dari stratum, sedangkan N1 adalah jumlah populasi dari stratum, dan N adalah jumlah populasi keseluruhan tadi. Kemudian menghitung NI tetapi sebelumnya kita harus mencari nilai bound of error-nya. Jadi saya mengambil B-nya, nilai B-nya sebesar 0,27. Didapatkan bound of error-nya 0,02. Dengan rumus seperti ini. Untuk menghitung N. Untuk menghitung N atau sampel dari keseluruhan populasi tersebut, dengan rumus ini, kemudian datanya dimasukkan dan didapatkan nilai N-nya atau populasi dari sampel dari seluruh populasi, yaitu 132. Hanya selisih 1 angka dari populasinya. Setelah menghitung nilai N dan proporsinya, langkah selanjutnya yaitu mencari sampel dari setiap stratumnya. Tadi didapatkan 132 untuk sampel dari semua populasi. Sekarang untuk mencari setiap stratumnya, sampelnya didapatkan N1-nya sebanyak 78, N2-nya sebanyak 14, dan N3-nya sebanyak 40. Dari perhitungan di atas dapat kita tuliskan atau kita simpulkan di tabel seperti ini. Tadi stratumnya ada 3 jenisnya, yang pertama biasa saja, yang kedua setuju, dan yang ketiga tidak setuju. Jumlah N1 atau populasi setiap stratumnya yaitu 79, yang setuju 14, tidak setuju 40. A1 atau proporsinya 0,59 untuk N1, N2-nya 0,11, dan yang N3-nya 0,30. Untuk sampel setiap stratumnya didapatkan N1 sebanyak 78, hanya selisih 1 angka dari populasi stratum N1, dan N2 sampelnya 14 sama dengan populasinya, dan yang N3 sampelnya juga 40 sama dengan populasinya. Kemudian setelah dilakukan atau melakukan perhitungan mengenai sampel setiap stratumnya, maka langkah selanjutnya dapat dilakukan perhitungan mengenai taksiran interval rata-rata setiap stratum. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu yang pertama kita mengestimasi rata-rata populasi dulu dengan rumus ini. Yang kedua yaitu mengestimasi varians rata-rata populasi dengan rumus ini. Dan yang ketiga yaitu taksiran interval rata-rata populasi dengan rumus ini. Maka didapatkan hasil perhitungan untuk setiap stratumnya sebagai berikut. Nah, untuk N1-nya saya melakukan saya melakukan teknik sampling sistematik karena nilai sampelnya tidak sama dengan populasinya. Diketahui bahwa kelipatannya saat saya melakukan teknik sampling sistematik didapatkan 2. Jadi habis data 1, data ke-3. Habis data ke-3 ditambah 2, data ke-5, dan seterusnya sampai seluruh data sudah masuk.
dan hanya diperoleh 40 data dari 78 sampel yang diinginkan. Kenapa? Karena untuk data ke-41 dan sampai seterusnya, dia melebihi jumlah populasi data. Ini nilai taksiran interval yang didapatkan dari N1, yaitu sebesar untuk positifnya 3,520,925 dan untuk yang negatifnya 3,404575. Selanjutnya akan mencari taksiran interval rata-rata pada N2 dengan menggunakan rumus yang sama seperti mencari taksiran interval rata-rata pada N1, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk N2, sampelnya sama kayak populasi. Jadi saya tidak melakukan teknik sampling sistematik maupun sederhana. Dari data di atas, banyak data sampel ternyata sama dengan populasi, maka didapatkan nilai taksiran interval rata-ratanya dengan rumus estimasi rata-rata dan estimasi varians yang sama, didapatkan taksiran interval untuk positifnya yaitu 3,7489 dan yang untuk negatifnya yaitu 3,3569. Selanjutnya, yang terakhir akan mencari taksiran interval rata-rata pada N3 dengan menggunakan rumus yang sama seperti mencari taksiran interval rata-rata pada N1 dan N2. Maka didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk N3, banyak sampelnya sama dengan banyak populasi, jadi tidak menggunakan teknik sampling sistematik maupun sederhana. Jadi langsung seperti populasi datanya. Dan didapatkan nilai taksiran interval rata-rata untuk N3 yaitu yang untuk positif didapatkan 3,54458 dan yang untuk negatif didapatkan 3,359492. Setelah dilakukan perhitungan untuk setiap perhitungan taksiran interval rata-rata untuk setiap stratum, kemudian kita bisa menganalisisnya atau memberikan simpulan atas penelitian yang telah dilakukan. Jadi ada beberapa aturan pengambilan sampel yang representatif. Berikut adalah 3 dasar pemilihan yang berlaku dalam setiap prosedur sampling. Jadi yang pertama yaitu kita bisa mengenali populasi secara jelas. Karena kesimpulan peneliti bisa didasarkan semata-mata dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Yang kedua, definisikan unit sampling sesuai tujuan peneliti. Yang ketiga, biarkan setiap unit sampel dalam populasi memiliki peluang yang sama atau peluang tertentu untuk dipilih. Jika 3 prinsip di atas dilanggar, maka pengujian tersebut dipernyatakan dasar-dasar teknisnya dan kesimpulan dibuat tanpa dukungan yang objektif. Jika populasi atau unit sampelnya tidak didefinisikan dengan baik sesuai tujuan peneliti, maka akan menghasilkan sampling yang salah. Dan penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode sampling stratifikasi dalam pemahaman pembelajaran online yang bisa berdampak pada IPK mereka. Dengan alasan bahwa sampling tersebut dapat mengurangi risiko deteksi dan mudah dilaksanakan. Jadi tahapan dan proses pelaksanaan sampling stratifikasi dalam studi kasus yang telah saya buat atau penelitian yang telah saya buat, tahapannya yaitu yang pertama, saya membuat kuesioner mengenai nilai IPK dan pemahaman mahasiswa di Indonesia saat pembelajaran online. Yang kedua, menetapkan jumlah populasi. Yang ketiga, membuat stratum mengenai pemahaman mahasiswa saat daring. Yang keempat, memisahkan data IPK menurut stratum yang telah dibuat. Yang kelima, menghitung banyaknya sampel dari populasi yang akan diuji. Yang keenam, menghitung sampel dari setiap stratum. Yang ketujuh, menghitung taksiran interval setiap stratum. Yang kedelapan, yaitu membuat kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu dari 133 data atau populasi, sampel yang didapatkan sebanyak 132, hanya selisih 1 angka dari populasinya. Dikarenakan saya mengambil bound of error atau batas kekeliruannya sebesar 0,27 di bawah 1. Sedangkan saya mencoba jika saya mengambil batas kekeliruannya lebih dari 1, misal 2, 3, dan seterusnya, maka data sampel yang diambil, maka data sampel yang terbentuk itu jauh selisihnya dari data populasinya.
Kemudian kesimpulan keduanya didapatkan bahwa stratum N1 yang biasa saja itu memiliki sampel sebanyak 78 dari 79 populasi. Sehingga dalam pencarian sampelnya dapat menggunakan perhitungan dengan teknik sampling acak sederhana ataupun teknik sampling acak sistematik. Sedangkan untuk stratum N2 yang setuju dan N3 yang tidak setuju, dia memiliki sampel yang sama dengan populasi stratumnya, sehingga dalam pencarian sampelnya tidak menggunakan perhitungan dengan teknik sampling acak sederhana ataupun sistematik. Dan untuk kesimpulan yang ketiga, yaitu dalam metode sampling stratifikasi ini, sangat membantu peneliti dalam dua hal penting, yaitu mengendalikan distorsi atau penyimpangan dan memungkinkan ukuran sampel yang lebih kecil. Hanya saja cara menstratifikasi berapa banyak strata yang harus dibentuk dan unit-unit apa yang akan dikelompokkan bersama-sama memerlukan pertimbangan peneliti agar bisa dilakukan dan memadai. Setiap stratifikasi yang wajar lebih baik daripada tidak sama sekali. Bila populasi telah distratifikasi, unit sampel bisa dipilih melalui sampling nomor acak atau sampling interval, maksudnya sampling sederhana ataupun sampling sistematik tergantung keadaan. Ya, gitu. Cukup sekian presentasi yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya berterima kasih kepada dosen saya, Bu Hani Kulasari, yang telah membimbing saya selama 1 semester ini. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.